Oke, pertemuan 5 kita tentang shell script. Jadi, apa itu shell? Jadi, shell adalah program penerjemah yang berfungsi sebagai jembatan antara user dan kernel tadi ya, sudah dibahas. Kemudian shell itu menyediakan interface, ya biasanya bisa berupa terminal misalnya, di mana interface tadi berfungsi sebagai tempat untuk memberikan perintah ya. Jadi kita mengetikkan perintah di terminal. Nah, Unix atau Linux yang memiliki dua kategori utama shell. Yang pertama ada bound type shell, kemudian ada C shell ya. Nah, shell itu juga program yang menjembatani antara user dengan sistem operasi, dalam hal ini kernel. Nah, shell itu menyediakan prompt atau terminal ya, sebagai user interface di mana user dapat mengetikkan segala macam perintah gitu ya terhadap Linux. Nah, tadi jenisnya bound shell itu dapat diklasifikasi lagi menjadi misalnya ada corn shell ya, KSH, kemudian ada bound shell, ada SH, ada POSIX cells, ini juga SH, dan yang terakhir ada bound again shell ya, atau BAS. Nah, biasanya nanti yang akan kita gunakan itu kalau nggak yang SH ini ya, bound shell ataupun bound again shell. Nah, yang kedua tadi ada C shell, itu dapat diklasifikasi menjadi C shell atau CSH, kemudian ada TANX ya, atau TANX C shell, TCSH gitu ya. Nah, teman-teman tadi bisa lihat cat spasi /etc /shell gitu ya. Kenapa BAS? Kenapa kita menggunakan shell jenisnya BAS? Karena tadi misalnya kita bisa mengeliminasi tas yang berulang ya, karena kita bisa membuat struktur perulangan misalnya. Kemudian kita bisa membuat fungsi dan sebagainya. Menghemat waktu, kemudian bisa menghadirkan urutan aktivitas yang terstruktur, modular, dan terformat ya. Karena kita bisa membuat program gitu ya. Kemudian dia ada dynamic value pada komen. Nah, kita bisa masukkan interaktif gitu ya. Komen, masukkan nama Budi gitu, masukkan umur 30 misalnya. Jadi ada interaktif. Kemudian menyederhanakan komen yang kompleks ya, dan menjadi satu komen aktif yang bisa dijalankan. Ya tadi ada fungsi pipa tadi ya, tanda pipa itu kita bisa gabung yang banyak tadi menjadi satu perintah misalnya. Satu bus fungsi dapat digunakan untuk berkali-kali pemakaian. Jadi kalau kita sudah bikin function, nah functionnya nanti bisa dipanggil lagi. Nah, kita juga bisa membuat aliran logika ya, if. Nanti di Linux ini juga kenal if ya, ataupun case nanti. Nah, ini dapat digunakan di start awal server ya, atau startup. Kalau di Windows ini namanya task scheduler ya. Jadi dengan menambahkan cron job gitu ya, secara terjadwal, kita bisa mendebug sebuah komen di bash. Jadi kalau ada salah, nanti dia akan tunjukkan line keberapa, salahnya apa. Nah, kita bisa membuat shell comment yang interaktif tadi ya. Keluar output, kita ketikkan input gitu ya. Kemudian input diproses, keluar output. Kira-kira seperti itu. Nah, membuat shell script, jadi kita butuh ekstensi berkas yang digunakan ya. Biasanya shell script itu akan disimpan dalam bentuk .sh, walaupun tidak mutlak ya. Jadi, bahkan kita bisa mengeksekusi tanpa ekstensi sekalipun ya. Jadi, misalnya namanya praktikum, tanpa ekstensi itu bisa tetap dijalankan. Nah, ada dua cara untuk mengakses shell script. Jadi yang pertama dengan shell aktif, misalnya yang aktif itu ada dua ya, sh sama bash. Nah, kita bisa langsung sh spasi nama berkas kita apa, atau bash spasi nama berkas kita apa. Nah, yang kedua itu kita harus menggunakan / nama berkas, tapi syaratnya permissionnya harus plus execute dulu. Maka teman-teman perlu mengubah chmod 775 nama berkas ataupun chmod chmod ya, plus x nama berkasnya apa. Jadi perintah yang ini / ini harus permissionnya harus ada plus execute. Kalau yang atas itu bebas, bisa langsung dijalankan, dia jalan. Nah, ini diagram untuk membuat shell script ya. Jadi yang pertama teman-teman buka VI ataupun Nano gitu, editor teks. Kemudian kita tulis kode program.
kemudian kita simpan filenya, kemudian kalau kita menggunakan perintah yang ketiga tadi, kita ubah permissionnya plus X ya. Kemudian kita eksekusi, execute, / nama berkas. Kemudian kita cek errornya. Kalau tidak ada error, ya selesai. Kalau ada error, kita ubah lagi kode programnya gitu ya. Nah, ini diagram sederhananya seperti itu, shell script. Di Linux itu ada namanya variabel ya. Jadi variabel itu adalah string karakter yang kita berikan nilainya. Jadi nilainya diberikan dapat berupa angka, dapat berupa teks, nama file, perangkat, atau yang lainnya ya. Kemudian variabel yang tidak lebih dari sebuah pointer ya. Jadi kita kenal nanti namanya pointer ke aktual data. Nah, shell memungkinkan kita untuk membuat, menetapkan, atau menghapus variabel. Nah, ini contoh penamaan variabel yang benar. Bisa diawali oleh underscore, kemudian nama, atau nama underscore nama lagi gitu ya. Atau nama variabel underscore angka, ini betul. Yang salah seperti ini ya, nama variabel dimulai dengan angka, dimulai dengan minus gitu ya, kemudian ada minus, atau ada mengandung karakter spesial ya, tanda seru atau @sign itu salah ya namanya. Nah, untuk mendefinisikan variabel itu ada sintaksnya. Nama variabel sama dengan nilai variabel ya. Jadi misalnya name sama dengan Budiman saja itu ya. Maka kita akan mengisikan variabel name dengan nilainya Budiman saja. Nah, variabel ini disebut variabel skalar. Artinya variabel yang hanya dapat menampung satu nilai pada satu waktu. Nanti kalau di bawahnya name sama dengan Anita, maka name-nya sekarang isinya bukan Budiman tapi Anita gitu ya. Jadi dia hanya punya satu nilai pada satu waktu. Nah, di variabel juga ada mengandung fungsi read only ya. Jadi shell menyediakan cara untuk menandai variabel sebagai read only dengan perintah read only. Nah, ini sama dengan teman-teman membuat konstanta ya. Konstanta kan variabel yang nilainya tetap ya. Misalnya P sama dengan 3.14. Maka nanti teman-teman bisa bikin read only P sama dengan 3.14 gitu ya. Nah, ini contohnya name sama dengan Zara Ali. Kemudian kita bikin read only name. Baru kita bawahnya bikin name sama dengan Kadiri misalnya. Maka nanti error ya. Ketika dijalankan, dia akan error name the variable is read only gitu ya. Nah, ini contoh pertama ya. Jadi kita buat folder ya, mkdir pertemuan, cd pertemuan 5 gitu ya. Kemudian nano latihan 1.sh. Nah, ini keterangan ya. Jadi tanda pagar, tanda seru /bin /bus artinya menandakan kita akan dijalankan di shell /bin /bus. Kemudian yang kedua ini adalah baris komentar ya, tidak akan dieksekusi. Kemudian ada perintah clear, ini untuk menghapus layar. Kemudian echo -n, tidak pindah baris, masukkan nama Anda. Maka nanti pointer akan kedip-kedip minta input ya, read nama, ditampung di folder nama. Kemudian echo ini pindah baris. Kemudian echo selamat datang $nama gitu ya. Jadi variabel ini ditulis oleh $nama. Baru Anda login sebagai ini tanda apostrof yang di bawahnya escape ya, petiknya di bawah escape, who am I misalnya, kemudian tanggal hari ini, date, Anda aktif di direktori apa, pwd misalnya. Nah, untuk mengeksekusinya dengan cara yang ketiga tadi chmod plus x latihan 1.sh, baru / latihan1.sh gitu ya. Ini nanti latihan 2, silakan dicoba. Jadi nanti ini ada latihan-latihan. Nah, kemudian ada shell basic operator ya. Jadi di Linux itu operator ada 5 ya. Jadi ada aritmatika, relasional, boolean, string, dan untuk pengujian operator. Nah, bound shell itu awalnya tidak memiliki mekanisme untuk operasi aritmatika, sehingga dia nanti akan menggunakan AWK ataupun ekspresi ya, XPR ini ya. Nah, nanti kita coba ya di sini ya. Jadi plus itu ditulisnya seperti ini. Tanda petik 1 yang di bawah escape gitu ya. Kemudian XPR $A plus $B gitu. Kalau untuk pengurangan seperti ini, XPR $A kurang $B. Nah, yang perlu diperhatikan kalau dia perkalian ya. Perkalian teman-teman harus pakai backslash dulu baru bintang kali. Kalau langsung kali nanti dia akan error ya. Maka harus backslash bintang untuk mengalihkan.
Selain itu sama saja ya. Untuk assignment langsung sama dengan, untuk ngecek ya, equality itu sama dengan ya. Kalau not equality itu tanda seru sama dengan ya, tidak sama dengan. Nah, ini tadi latihan 3 ya. Jadi masukkan nilai 1, misalnya 10, nilai 2, 20 ya. Baru nanti kita uji nih. Nilai 1 plus nilai 2, nanti hasilnya 30. 10 kurang 20, ini minus 10 gitu ya. Nanti 10 kali 20, ini 200 misalnya gitu ya. Nah, ini nanti hasilnya. Ini contoh ketiga, nanti silakan dicoba di terminal masing-masing. Kemudian ada relational operator, jadi Bourne-Shell itu mendukung operator relasional ya, untuk nilai numerik gitu ya. Nah, nanti langsung kita ke contoh. Nah, di Linux itu ada minus EQ, itu artinya equal ya. Jadi kalau kita ingin menguji A sama dengan B, itu nulisnya $A minus EQ $B ya. Apakah $A sama dengan $B? Kalau NE itu not equal, tidak sama dengan gitu ya. $A tidak sama dengan $B. Kalau GT itu greater than, lebih dari. Jadi $A lebih dari $B. LT itu less than, kurang dari, $A kurang dari $B. GE itu greater than ya, greater than equal, sorry. Lebih dari sama dengan. Yang LE ini less than equal gitu ya, kurang dari sama dengan. Nah, kemudian ada operator boolean. Jadi ada 3 ya, ada not, ada or, ada and. Nah, not nulisnya seperti ini. Tidak sama dengan false, berarti nanti true. Kalau or seperti ini ya, $A kurang dari 20 or $B lebih dari 100 gitu ya. Kalau yang ini, $A kurang dari 20 and $B lebih dari 100 gitu ya. Jadi N-nya minus A, kalau yang OR minus O. Di shell script itu mengenal namanya keputusan atau if. Jadi nanti ada if statement, nanti else if-nya itu elif ya, disingkat. Jadi if kondisinya apa, kemudian elif, else if, kemudian ditutup oleh v. Nah, untuk case, nanti ada case ditutup oleh isek ya. Jadi nulisnya memang harus ngikutin sintaksnya Linux. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada nilai 10 dan 20 ingin diuji, $A sama dengan $B. Maka dia A equal B. Kalau kurang dari $A, ini lebih dari ya, greater than $B. Maka A lebih besar dari B. Kalau yang ini kurang dari, less than ya, $A kurang dari $B gitu ya. Jadi intinya ini akan memprint yang ini ya, A kurang dari B gitu ya. Nah, ini latihan 5 kalau dia pakai case ya. Jadi ada case, nanti ditutup oleh isek. Jadi misalnya case, nama variabelnya apa, in. Kalau dia apple, maka apple is apa. Kalau dia banana, misalnya banana is apa. Kira-kira seperti itu. Nanti bisa dicoba. Nah, untuk loop di Linux itu ada 4 ya. Jadi ada while loop, ada for loop, until loop, ada select loop. Nah, yang while loop itu tidak akan dijalankan jika kondisi awalnya salah ya. Jadi ini 0 kali perintah akan dijalankan. Nah, ini contohnya nested loop ya. Jadi while dalam while ya. Jadi perulangan dalam perulangan. Nah, ini contohnya saya akan print seperti ini. Ini gitu ya. Jadi saya ingin bikin segitiga sama kaki ya. Sama kaki. Nah, seperti ini ya. Jadi variabel A sama dengan 0, while $A kurang dari ya, less than 10, do, $B sama dengan $A, while $B lebih dari 0, do, cetak, minus N tanpa pindah baris $B gitu ya. Kemudian B sama dengan ekspresi $B minus 1, dan looping yang pertama baru echo pindah baris, baru ini A sama dengan A plus 1 gitu ya. Baru itu done. Nah, ini kalau dicetak kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita beralih yang terakhir tadi praktikum tentang shell ya. Oke. Nah, misalnya saya bikin folder mkdir, misalnya praktikum 5 ya.
CD praktikum 5 gitu ya. Nah, saya sekarang ada di situ. Saya bikin nano, misalnya latihan .sh ya. Nah, ini tinggal teman-teman yang di slide gitu ya. Misalnya tadi bin bash. Kemudian ini adalah program shell script gitu ya. Misalnya nih pertama. Oke. Pertama. Oke, misalnya baris pertama kita clear layar ya, clear. Kemudian misalnya echo minus n, misalnya masukkan nama Anda gitu ya. Itu. Kemudian read nama gitu ya. Jadi kita tampung dia di folder nama. Kemudian echo pindah baris. Kemudian kita cetak variabel namanya. Halo, nama Anda adalah gitu ya. $nama gitu. Echo misalnya tanggal hari ini adalah, nah perintahnya kan date ya untuk tanggal. Itu echo misalnya Anda login sebagai user. Misalnya ini titik 2 itu who am I gitu ya. Echo misalnya Anda aktif di directory gitu ya. Directory apa gitu. Kan perintahnya adalah pwd ya. Print working directory gitu ya. Nah, misalnya itu echo pindah baris. Nah, jadi misalnya ini shell script pertama saya, inputnya hanya masukkan nama gitu ya. Baru nanti masuk nama. Oke, ini saya simpan, Ctrl X, Y, Enter. Nah, sekarang saya sudah punya file ya, latihan1.sh. Nah, ini ada dua cara ya. Cara pertama, saya bisa langsung jalankan sh latihan1.sh ya. Jadi saya masukkan nama saya misalnya. Jadi, halo, nama Anda adalah ini, tanggal hari ini adalah ini, kemudian Anda login sebagai user apa, Anda aktif di directory apa gitu ya. Nah, ini shell script yang paling simple lah. Masukin nama, kemudian kita print, kita tampung di variabel nama, kemudian variabelnya kita print gitu ya di sini. Oke, kemudian kita contoh yang lain ya, misalnya tektir, kemudian saya bikin misalnya nano praktikum 2 latihan 2.text sh gitu ya. Oke, kita bikin lagi bin pas misalnya ini shell script. Kalau komentar nanti teman-teman bebas ya, boleh komentar apa aja. Nah, misalnya saya ingin bikin looping yang segitiga tadi ya. Misalnya A sama dengan 0 gitu ya. Oke. Kemudian while $, gitu ya. Pakai ini. $A kurang dari LT less than 10 gitu ya. Do. B sama dengan $A gitu ya. Baru kita while misalnya $B gitu ya, minus GE greater than equal 0 gitu ya. Baru do, baru kita echo ya, minus N misalnya $B gitu ya. Baru kita bikin ekspresi pengurangannya. Ini gini, kemudian EXPR gitu ya. $B dikurang 1 gitu ya. Nah, gitu. Kemudian done.
baru pindah baris echo, baru di sini A kita bikin ekspresi ya sama dengan EXPR gitu ya, $A plus 1 gitu ya, yang di atas $B minus 1, yang di bawah $A plus 1, baru done, baru echo misalnya. Oke, kita coba bikin program perulangan ya. Oke, X, F, kemudian Y, enter. Nah, kita bisa jalankan, sekarang saya punya ls minus L. Nah, ini kan ada latihan.sh ya, latihan2.sh. Nah, saya bisa chmod dulu, chmod X gitu ya, latihan2.sh, enter. Maka saya ls. Nah, sekarang dia sudah warnanya hijau ya. Nah, ini tinggal saya execute dengan / latihan2.sh, enter. Nah, nanti hasilnya seperti itu. Akan dicetak segitiga sama kaki ya, kira-kira seperti itu.